Dalam peristiwa yang kita mau bahas malam hari menarik karena ini baru terjadi pertama. Jaksa menangkap hakim aktif. Ini menarik. Ini satu giat yang bukan tidak, ini harus diapresiasi. Jaksa menangkap hakim aktif, bukan jaksa menuntut hakim. Biasa itu, hakim melanggar ya dituntut oleh jaksa. Tapi ini jaksa menangkap. Ini akan luas sekali kajian saya tentang hal ini. Ini satu tindakan tepat di saat tepat yang tepat. Tapi apakah ini tepat di semua saat? Ini yang akan perlu kita pertimbangkan. Kita punya satu konsep hukum yang menggambarkan persatuan dari penegak hukum. Integrated justice, integrated criminal justice system. Unsurnya ya ada polisi sebagai penyidik, ada jaksa sebagai penuntut, ada hakim pemutus perkara, dan ada lembaga pemasyarakatan. Itu unsur-unsurnya sesuai dengan KUHP yang di sini. Nah, lepas dari apa yang telah dilakukan beberapa hari yang lalu itu, yang peristiwa luar biasa bahwa berkembang ditemukan uang sekian banyak berkaitan dengan jual beli perkara. Ini menarik. Saya harus mengatakan bahwa jaksa adalah dominus litis, pemilik perkara. Tidak ada perkara kalau tidak jaksa. Polisi mau menangkap pun tidak jadi perkara itu. Kalau tidak ada yang menuntut ke pengadilan, artinya ada penyidik, ada penuntut umum, dan ada hakim. Itu 3 elemen, ada advokat sebagai penegak hukum. Itu elemen-elemennya. Artinya memang ada pemilahan di situ. Penangkapan dengan OTT. Operasi tangkap tangan. Itu bukan norma. Tidak ada di norma itu. Yang ada tangkap tangan. Apa pemikiran orang terhadap OTT ini? Kalau nanti disebut tadi akan menjadi program baru dari Kejaksaan Agung. Program baru. Saya ingatkan, itu tidak ada norma dimanapun mengenai OTT ini. Operasi kok tangkap tangan. Tangkap tangan kok operasi. Berarti direncanakan, dipersiapkan. Kalau tangkap tangan ya tangkap tangan. Seketika itu ditangkap oleh satpam pun dibenarkan tanpa izin lagi, tanpa perintah, boleh melakukan apa saja diserahkan kepada penegak hukum. Itu tangkap tangan. Tidak harus polisi, tidak harus jaksa, siapa saja. Itu bunyi undang-undang. Nah, oleh karena itu saya harus mengapresiasi tadi sehingga terlalu yang besar. Saya harus mengingatkan rambu-rambu tentang penegakan hukum yang tepat. Ini perlu dikaji ya. Ini memang saya suarakan supaya semua komunitas hukum ini bisa mempelajari dengan baik berkaitan dengan ide-ide di Agung yang akan membentuk satu bentuk kelembagaan di dalamnya tentang hal-hal yang dikuatkan oleh Pak Puspenkum tadi. Nah, inilah gambaran-gambaran di kaitan dengan peristiwa itu. Apakah salah jaksa menangkap hakim? Tidak. Kalau kita menggunakan dua teori yang dicuatkan di banyak tempat di Indonesia ini. Yang pertama, bahwa ini pernah dicuatkan oleh Profesor Sachito Raharjo dari Undip Semarang. Yaitu satu konsep yang mengatakan hukum progresif. Tidak mempersoalkan hukum acaranya, tabrak saja yang penting esensial dari perkara itu tercapai. Kejahatan tertangkap. Abaikan itu hal-hal yang menyangkut operasi itu. Apa OTT atau operasi yang lain. Karena kalau digunakan kata OTT kita mesti merombak hukum acara itu. Gak ada operasinya. Operasi ya OTT, operasi. Pisahkan. Karena itu undang-undang. Kita ganti dulu undang-undang hukum acaranya yang merupakan prinsip dari dukungan kepada hukum material. Ini penting sekali sehingga tidak kita bermaksud baik tapi tabrak-tabrakan dengan banyak ketentuan atau peraturan. Ini yang saya perlu sampaikan sehingga cuatan saya ini menjadi kajian bagi masyarakat hukum di luar sana. Nah, kemudian dominus litis ini sebenarnya pemilik perkara. Yang memilih itu bukan hakim, jaksa. Dan jaksa mempunyai beban, disebut sebagai beban pembuktian. Bagaimana menggunakan beban pembuktian ini? Ya secara umum memang jaksa harus membuktikan, harus kewajiban itu. Memang diadakan sosok
yang bernama jaksa ini untuk membuktikan. Tapi kemudian perkembangan hukum pidana mengatur boleh memaksa. Konsep ini sudah berjalan lama di banyak negara. Kan digunakan oleh KPK walaupun tidak sering. Yaitu shifting the burden of proof. Mewajibkan tersangka, terdakwa untuk dia membuktikan kembali kontradisinya. Hak yang disebut dengan hak diam atau tadi saya sudah bahas sedikit tadi kita belum mulai ini, hak ingkar. Atau di undang-undang, bagaimana memaksa orang dengan hak asasi manusianya dengan presumption of innocence yang tidak boleh orang dipersangkakan diminta untuk harus begini. Walaupun itu ada aturannya. Ini akan bertentangan sekali secara yuridiksi dari undang-undang. Orang dipaksa dengan dengan paksa untuk menceritakan uang ini dari mana. Uang 1T itu dari mana. Ini kalau kita menggunakan pembuktian terbalik yang disahkan di Indonesia juga digunakan undang-undang tipikor ini. Kemudian yang kedua, memang hal lain yang dipertimbangkan lebih baru lagi, baru 40 tahunan di Amerika Serikat itu digunakan untuk tipikor ya. Adanya justice kolaborator untuk dia mengungkapkan dengan sukarela kemana saja Anda dapat uang yang 1T ini. Itu satu mekanisme yang diberikan. Dia bisa menceritakan dengan perlindungan maksimal. Diberikan fasilitas-fasilitas dan dikurangi hukumannya. Bisa sampai bebas itu. Itu hak hakim di situ. Bukan hak yang beri rekomendasi baik JPU maupun LPSK kalau di Indonesia. Saya seringkali usul agar LPSK itu jangan menangani ini. Ini bukan wilayahnya. Dia hanya saksi dan korban. Ini sudah kadang-kadang sudah terdakwa dan dibuktikan ada salah. Tapi kalau kita bicara perkara yang lalu itu kan kita pernah mengenal ada pembunuhan polisi oleh polisi. Pelakunya itu atas perintah perwira tinggi polisi. Dilakukan, ada yang menolak, ada yang melakukan. Kalau kita memperhatikan pasal 55, bunyinya adalah yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang ikut serta melakukan. Itu urutannya. Artinya apa? Justru yang melakukan dan membuat orang mati itu ya sebenarnya di nomor 1 itu yang melakukan. Tapi kan perkembangan dinamika hukum di negara ini, ya kalau saya kembali merujuk kepada pilar-pilar yang runtuhnya Mahkamah Agung, bukunya Sebastian Pompe ini ya terjadi memang. Perkara yang yuridiksi atau kompetensi absolutnya di sini diputus dismisal oleh hakim dismisal yang dipimpin oleh ketua pengadilan. Pada putusannya kompetensinya bukan di sini, dari eksepsi. Terjadi itu. Jadi artinya kita ini akan menghadapi satu proses peradilan yang memang sudah sebagai. Ya, sangat luar biasa sekali tadi penyampaian dari Pak Gayus Lambun ya. Bagaimana tadi berbicara mengenai ya tangkap saja walaupun tabrak aja yang penting kejahatan bisa selesai gitu ya. Jadi banyak sekali problem-problem teman-teman di bangsa ini. Saya juga ya agak sedikit bingung juga sih sebetulnya karena kalau kita melihat nih ya banyak sekali gunjang-ganjing sana sini dan sini yaitu mengenai perpolitikan yang bisa kita sebut ya nggak sehat gitu ya, tidak sehat, tidak fair, kadang-kadang penegakan hukumnya juga kayak gimana gitu ya, kayak ada keberpihakan, kayak tumpul ke atas tajam ke bawah, lain-lain segala macamnya. Banyak sekali problem-problem yang mesti diselesaikan di bangsa ini yang harus dibenahi. Dan kalau kita merujuk pada penyampaian tadi ya, ini sebetulnya menjadi sebuah masukan yang sangat luar biasa gitu ya. Bagaimana ke depan negara ini bisa bersih daripada kejahatan-kejahatan yang selama ini mungkin bisa kita melihatnya. Ya ada kalanya memang ketika sudah di depan mata ya seolah-olah tidak melihat. Nah, kurang lebih seperti itulah. Ya, banyak kasus-kasus ya kadang-kadang yang menangani lambat banget ya, lama banget padahal difasilitasi, dilengkapi, digaji
ya. Jadi kadang-kadang agak agak lain juga di negeri ini nih ya. Makanya banyak yang komen-komen seterus-terusnya yang saya lihat-lihat, negeri Konoha, negara Konoha, segala macam segala macam. Jadi bagaimana mungkin masyarakat tidak mengatakan hal seperti itu kalau mereka tidak melihat bagaimana yang terjadi di Indonesia, di negara mereka sendiri. Ya, padahal banyak loh sebetulnya yang penting-penting sekali untuk diselesaikan gitu ya, dituntaskan. Kalau untuk kepentingan rakyat ya jangan takut gitu ya. Jangan takut. Gaskan aja terus ya. Selesaikan, ungkap, bongkar ya. Nah, coba saya lihat di sini ada penyampaian dari Doris Gemini. Nah, sebelum saya baca, teman-teman, saya yakin teman-teman punya penilaian tersendiri. Saya juga sebetulnya nggak terlalu membenarkan ucapan siapapun, ya. Dan takutnya juga saya salah, karena kita punya pendapat yang berbeda, punya perspektif pikiran yang tidak sama. Jadi harapan saya nanti teman-teman berikan juga eh, penilaian pendapat teman-teman di video pada di komentar pada video ini ya. Oke, saya lanjut. Carilah kemuliaan di dalam kehidupan, jangan mencari kekayaan dengan cara kenistaan di dalam kehidupanmu. Saya tidak yakin pemerintahan Prabowo bisa selesaikan carut marut hukum dan korupsi karena Prabowo hanya boneka Jokowi. Nah, banyak yang menyebutkan ya Pak Prabowo sebagai presiden gitu ya, masih dalam bayang-bayangnya Pak Jokowi, tunduk pada Jokowi, segala macamnya, banyak sekali penyampaian-penyampaian yang seperti itu. Tapi jelas memang kita melihat bahwa di depan layar ya masih ada pertemuan-pertemuan gitu ya. Ya apalagi presidennya yang menemui mantan presiden di rumah kediaman Pak Jokowi. Jadi agak-agak lain gitu ya. Apalagi kalau kita melihat juga nih Pak Jokowi misalnya sudah tidak presiden lagi tapi seolah-olah menjadi presiden gitu. Jadi ini kayak presiden-presidenan aja gitu ya. Kayak gak rela bahwa dia sebetulnya sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Coba kita lihat nih pada pilkada misalnya. Pergi sana sini, ngendor sana sini, cawe-cawe sana sini. Dari Solo ke Jakarta, ke Jawa Tengah, ya mungkin ke Sumut kemarin waktu Bobby gitu ya, barangkali gitu ya. Macam-macam. Ya, banyak sekali yang di-endorse beliau. Tapi banyak juga yang tidak menang. Artinya efek kekuasaan itu sudah tidak sebesar dulu lagi ketika berkuasa. Jadi efek sebagai manusia mungkin tidak terlalu besar, tetapi efek kekuasaan itu yang membuatnya jadi besar seperti itu ya. Oke, kemudian kira-kira bisa atau tidak polisi tidak pakai pakaian dinas, hanya menggunakan KTA polisi, melakukan razia, kelengkapan mobil, dan kemudian sipil menangkap polisi tersebut. Karena di YouTube pernah terjadi. Sebenarnya yang berhak menangkap penjahat itu polisi kalau di Indonesia. Jaksa hanya penuntut, beda aturan dengan film Korea. Ya kalau kita tahu polisi gitu ya, ini juga akhir-akhir ini ya di pandangan masyarakat banyak komentar-komentar saya baca gitu ya. Ya polisi ini juga udah kayak sama aja gitu ya. Ya gimana lah kalau kita mengatakan polisi ini gitu ya. Makanya kemarin kan banyak tuh sempat ada parcok-parcok lah, polisi inilah, polisi itulah, macam-macam gitu ya. Apalagi dalam membereskan judul sudah bertahun-tahun tapi nggak kelar-kelar. Jadi kita nggak tahu sebetulnya ini kerjanya serius atau enggak nih. Sulit atau bagaimana? Kalau dibilang sulit kan sudah difasilitasi, ada tim, ada semuanya gitu ya. Kenapa gitu? Nah ini kan yang menjadi pertanyaan kita juga sebetulnya gitu ya. Penegakan hukum sudah mulai ada harapan, korupsi sudah mendarah daging, perampasan aset bagi koruptor. Ya RUU perampasan aset sampai sekarang belum belum ada ya. Kita nggak tahu nanti ke depan pemerintahan Pak Prabowo ini mudah-mudahan dilakukan dan segera disahkan. Biar mampus tuh para koruptor itu ya. Miskinkan aja sekalian. Sita asetnya bila ada apartemen, perusahaan, segala macamnya, sita aja, lelang saja kepada orang-orang yang punya banyak uang di negeri ini gitu ya. Jadikan uang masuk uang negara, terbantu dalam keuangan kita gitu ya, tersalurkan buat rakyat.
macam-macam yang bisa nanti dilakukan, ya. Oke, kemudian tidak peduli siapapun manusianya terlepas jabatan apapun, mau dia polisi, jaksa, hakim, penegak hukum di NKRI harus betul-betul bersih, beretika, beradab, berakhlak mulia. Pasti NKRI ini akan damai, aman sejahtera. Seluruh rakyat Indonesia akan merasakan kemerdekaan. Ya, kalau kita menyebutkan kemerdekaan, ya sebetulnya bagi saya pribadi gitu ya, menilai negaranya saja yang merdeka dari para penjajah gitu ya. Tapi tidak dengan rakyatnya. Bagaimana mungkin rakyat bisa merdeka kalau masih banyak yang kelaparan, masih banyak anak-anak jalanan, masih banyak orang-orang terlantar. Ya, rakyatnya nggak merdeka, Indonesia saja yang merdeka. Kalau memang semuanya merdeka gitu ya, nggak ada tuh yang namanya kelaparan segala macamnya gitu ya. Tapi apa yang terjadi di Indonesia? Banyak yang kita temukan, apalagi video-video di TikTok, di YouTube segala macamnya banyak sekali ya. Oke, jika sesuai tupoksi jabatannya dan benar-benar negara berdasarkan hukum, kedudukan warga negara sama di depan hukum. MK seharusnya jabatan apapun bisa tangani jabatan apapun, walau pada jabatan yang lebih tinggi darinya. Kalau memang benar-benar dijalankan, kalau sudah salah, nggak peduli mau presiden kah, mau hukum apa, mau lembaganya lebih tinggi dibandingkan lembaga tersebut, gas aja. Kalau untuk kebenaran dan memberantas kejahatan gitu ya, itu yang kita inginkan sebetulnya gitu ya. Memang setiap lembaga punya wewenangnya masing-masing gitu ya. Tapi kalau ada hal yang mungkin ada di situ kejahatan, kalau masih boleh gas aja terus, jangan takut gitu ya. Nah, kemudian semoga penegak sadar diri, segera bertobat, jangan main-main dengan jabatan. Hukum karma selalu tepat sasaran. Berani, tegas, jujur itu amanah, bekal di akhir hayat. OTT itu seperti raja, Polantas artinya jebakan Batman. Ya, jaksa, hakim, kepolisian, pemerintah, kalau di Undang-Undang 45 sama. Kalau kedudukannya di dalam hukum, tapi itu di buku gitu ya. Jelas salah, tangkap. Masih dugaan buktinya baru akan aneh. Bin ajaib penegakan hukum ini. Jaksa nangkap hakim karena KPK sudah tidak berguna lagi. Untuk itu, mari usulkan untuk dibubarkan. Ya, ini juga kepada KPK ini sudah banyak yang tidak percaya lagi pada lembaga ini ya, banyak yang bubarkan apa enggak, ganti dengan orang-orang baru yang memang punya kejujuran, keberanian, kompetensi yang luar biasa, loyalitas dalam bekerja untuk memberantas para mafia dan para koruptor yang ada di Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Silakan sampaikan pendapat teman-teman di video ini. Itu saja, sekali lagi saya ucapkan salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.